Jadi tadi kita meninjau lokasi untuk membangun satu kawasan lagi, satu ikon lagi, khususnya untuk Kelurahan Selindung Lama yang akan kita bangun patung Ketem Remangok, kepiting bakau di situ yang besar dan sebagai ciri khas orang untuk memasuki kota Pangkal Pinang dari daerah Kabupaten Bangka dari Sungai Liat. Selanjutnya nanti kita lihat ini nanti juga Selindung, ada yang tadinya baliho jalan itu ya, jalan yang selama ini tidak terpakai, jorok. Alhamdulillah CSA dari Basit Cinda teman kita, sehingga dibangunnya gratis semuanya. Kalau malam indah bener itu. Pinang sudah ada macet ya sekarang ya. Dulu waktu saya jadi wali kota Pinang 18 November 2018 belum ada macet di kota kita. Sekarang udah ada macet, artinya perkembangan kota kita sudah semakin maju, bertambah orang, sudah menunjukkan kota yang metropolis. Sebetulnya senyum itu kan ada singkatannya, sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur. Kita pengen masyarakat kita sejahtera, nyaman, terus unggul di bidang-bidang lain dengan daerah-daerah lain. Pada akhirnya semua akan makmur. Nah, biar punya ikonik, biar punya tagline yang keren, kita bikin senyuman dan beribu senyuman. Ada KFC sekarang, alhamdulillah itu KFC itu. Tolong disorot dong ini lampu-lampu kita yang zaman kita loh ini, lampu beribu senyuman ini. Nah, bentar lagi kita melewati Kereta Surong. Nah, yang tadinya tempat ini jorok, nggak teratur, kita buat nih. Oh, Kereta Surong. Nah, salah satu ikon juga yang ada di Kecamatan Gabek ini. Ini PWI juga lagi bangun itu, PWI kita, PWI Bubble. Yang tadinya tempat ini juga ya, tapi aset kota. Mereka mulai membangun. Selanjutnya ini kebanggaan kita juga nih. Ada rumah sakit Muhaya, ada rumah sakit Timah juga ini, luar biasa ini, fasilitasnya bagus, keren. Rumah sakit Timah. Oh, kelasnya bukan main-main. Nah, di sampingnya ada Transmart. Transmart ini menjadi ikon kota kita. Ini salah satu juga kebanggaan kita zaman kita nih. Apa itu? Pizza Hut. Yang tadinya setahun cuma dapat sewanya 10 juta, sekarang dengan Pizza Hut mereka bayar 350 juta per tahun sewanya, belum sama pajak retribusinya. The next, jantung kota kita, kebanggaan saya juga di sini kami. Apa itu? Nih, Taman Sari dan alun-alun Taman Merdeka yang insya Allah ada surprise nanti di awal tahun 2021. Yang insya Allah di saat 0000 tahun baru ini dia tempatnya. Tunggu 0 km kita. Ini selalu ramai juga ini, alun-alun Taman Merdeka kita. Lihat tuh trotoarnya. Ini nanti akan dibangun sebelah kiri, sisi kiri yang alun-alun Taman Merdeka, semua tahun depan semuanya kita bangun juga. Di tahun 2021 mohon doanya semua. Ada beberapa proyek besar yang saya kejar. Salah satunya pelabuhan di pengembangan dari Pangkal Balam.
Newport Pangkal Balam. Pelabuhan ini kalau jadi ya insya Allah akan meningkatkan taraf hidup ini, akan mengupgrade kota kita jadi peningkatan sumber pendapatan juga untuk Pangkal Pinang dan akan mengembangkan Bangka Belitung tentunya. Sangat berpengaruh sekali. Ini Tudung Saji. Tuh, Tudung Saji. Simpang 7. Nah, ini Simpang 7. Kita mau menuju Taman Tampuk Pinangpura, Taman Deolopa, mau menjemput adik apa kawan kita? CS Kental. CS Kental. Tapi agak gili-gili dikitnya, harap maklum lah. Rame ya, rame. Nak pakai mobil dulu gimana? Apa ya, Pak? Gimana? Kanan, Pak. Aman, Pak, parkir, Pak. Kau yang jaga ya, Pak. Masih asik kenal nih budak nih. Oh, Bang, Bang. Setulah, Bang, sip. Bola. Oi. Oh, lo nyari duit di sini kau. Parkir luas macam-macam nih. Halo. Belum, Pak. Aku minta sampah, Bay. Iya, Pak. Siapa? Kecilkan perut. Terima kasih banyak atas bantuannya. Allah. Silakan. Penting jadi kebersihan. Biar enak orang. Mantap. Minta sampahnya, Bay. Ade, Dirapi yo. kata ibu nak datang. Ibu kelak. Nih, dulu edisiku dulu. Kami bertunggu-tunggu dari kemarin nunggu ibu. Coba bilang kayaknya. Kemana ibu? Datanglah ke sini kami tunggu. Ke dia lupa. Ibu. Tarik sis. Ya ini salah satu titik olahraga skateboard. Nah, untuk anak-anak yang hobi main skateboard di sini, ini hampir selesai, nanti hampir rampung taman-tamannya lagi. Semoga menambah fasilitas olahraga di Kota Pangkal Pinang. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak kita. Daripada berbuat yang hal-hal negatif, lebih baik salurkan rasa kepemudaannya di bidang olahraga. Ini Simpang 5. Kalau di Semarang ada Simpang 5, di Pangkal Pinang ada Simpang 5 walaupun skala kecil jadilah. Ini lokasinya tadi agak crowded. Nah, hari ini kita buat dengan minimalisir anggaran tapi hasilnya lumayan. Memperindah kota kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya Simpang 5 ini bisa jadi memperindah kota kita juga, menjadi ikonik untuk kota kita. Ini teman-teman cewek-cewek cantik kita, perempuan cantik ini semua dari Parit 3 aja bos. coba lihat shot-shot bukan. Parit 3 aja bos, Rainbow Cycling Cup. Tarik sis. Ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, seperti penataan kota yang sangat rapi, dan yang paling utama banyak sekali investor luar yang masuk ke dalam daerah kita ini. Dengan masuknya investor ke dalam daerah kita ini, kita jangan melupakan pelaku-pelaku usaha lokal yang ada di Kota Pangkal Pinang dan harus fokus dalam mengembangkan usaha yang ada di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Pangkal Pinang saat ini dipimpin oleh sosok pemimpin yang sangat menunjukkan hasil bukti kinerja beliau selama memimpin Kota Pangkal Pinang 2 tahun terakhir ini. Tentu pasti banyak kekurangan di sana sini, namun terus berproses itu yang menjadi sebuah garis besar yang akan menjadi bentuk support kita semua masyarakat Kota Pangkal Pinang. Bagaimana nanti Pangkal Pinang ini menjadi kota yang selalu diharapkan atau selalu dirindukan oleh siapapun yang pernah datang ke Pangkal Pinang ini. Di tahun pertama barangkali masih belum maksimal, ditambah ujian di tahun kedua ini adanya pandemi Covid ini. Tapi alhamdulillah bagaimana Bapak Wali Kota kita selalu berhasil untuk
mengatur bagaimana supaya keberlangsungan kota yang kita cintai ini tetap berjalan dengan baik, ya. Begitu pula kita lihat bagaimana perkembangan kota ini dari segi infrastruktur itu luar biasa, banyak tempat-tempat yang baru yang itu asyik untuk dikunjungi, sehingga ketika orang berkunjung ke Pangkal Pinang, orang sudah punya opsi-opsi bagaimana untuk menuju tempat-tempat yang menjadi objek wisata yang ada di kota Pangkal Pinang ini. Dengan kasat mata dan menilai, ya kita patut bersyukur, ya, patut acung jempol kepada pemerintah daerah sekarang ini di bawah naungan Bapak kita Wali Kota Maulan Akil, ya, yang sering disebut Pak Molen. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita kota Pangkal Pinang kan sebagai kota jasa dan perdagangan, ya. Nah, pada saat beliau memimpin wali kota ini, saya melihat ya memang banyak kemajuan di bidang perdagangan. Misalnya kalau kita lihat dulu belum ada Alfamart, ada Indomart, sekarang sudah ada. Dulu orang beli Pizza Hut di Jakarta, sekarang sudah ada Pizza Hut. Saya melihat dan kita merasakan, dan kita bangga. Dulu kalau jalan-jalan ini di gang-gang ini masih banyak yang tanah merah. Kalau kadang kita naik motor kita jadi kotor. Nah sekarang semua di Kota Pangkal Pinang ini pelosok manapun sudah diaspal. Mungkin 99% lah sudah diaspal. Termasuk rumah saya di belakang ini sampai kemana-mana. Artinya kemajuan untuk masyarakat ini sudah sangat tampak. Dalam kacamata saya sebagai legislator dan sebagai wakil masyarakat Kota Pangkal Pinang, sangat jauh perkembangan Kota Pangkal Pinang yang saat ini kita rasakan. Alhamdulillah, di tangan dinginnya seorang wali kota, Pak Haji Maulan Akil, Kota Pangkal Pinang pelan-pelan secara bertahap tumbuh dan berkembang, mengikuti dan bahkan ingin mensejajarkan diri dengan kota-kota lain di ibu kota provinsi di Indonesia. Pangkal Pinang sebagai barometer Bangka Belitung bertahap itu berbenah diri, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan pembangunan mental spiritual itu pelan-pelan sudah mulai terlaksana dan ada progres ke arah yang lebih baik. Kita di penghujung tahun 2020. Dari tahun-tahun saya melihat perkembangan Kota Pangkal Pinang semakin cepat, terutama dalam pembangunan. Banyaknya investasi masuk dalam di Kota Pangkal Pinang yang juga berdampak pada masyarakat, tenaga kerja dan perekonomian di Pangkal Pinang, dan itu menuju yang lebih baik. Ada investasi supermarket, ada tempat-tempat makan seperti Pizza Hut, Transmart, ada sekarang udah ada Jeko. Juga saya lihat ada perkembangan di sekitar seputaran Taman Sari juga sudah mempercantik, lebih cantik lagi, dan membuat masyarakat lebih tertarik, lebih melebarkan senyumannya di Kota Beribu Senyuman. Dan itu adalah hal pembangunan yang sangat baik, saya rasa, untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang semakin indah, semakin memiliki daya tarik untuk wisatawan datang ke Kota Pangkal Pinang. Dan satu lagi, hari ini saya juga beberapa minggu kemarin ada lagi ikon Kota Pangkal Pinang yang saya rasa sangat bagus sekali. Ada titik nol Kota Pangkal Pinang. Titik nol itu merupakan menjadikan ikon baru untuk Kota Pangkal Pinang. Apa yang dijanjikan waktu yang mau nyalon kan sekitar
70% lumayan kan. Banyak perubahan sekarang nih. Sudah banyak taman, pasar-pasar, sudah tertib lah pokoknya. Ini ngikutin perintah Pak Molen lah. Sekarang ekonomi pun sekarang sudah agak apa, nggak seperti kemarin kan. Awal-awal kita mendapat musibah ini kan. Insya Allah mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Molen lebih maju lagi, lebih kreatif lagi dengan masyarakat sini kan, Pangkal Pinang. Kami pun senang dengan Pak Molen. Insya Allah mudah-mudahan lebih indah lagi dari ini kan kedepannya. Insya Allah lah, mudah-mudahan kami juga masyarakat mau mengikuti protokol dari kesehatan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idang Rasidi, seniman, anak Pangkal Pinang, putra Bangka Belitung. Melihat perkembangan kota Pangkal Pinang, pantaslah kiranya apabila saya mengumpamakan bahwa Pangkal Pinang adalah, kalau Provinsi Bangka Belitung tersenyum, Pangkal Pinang adalah lesung pipitnya provinsi kita yang mempercantik dan membuat cantik provinsi itu. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana Akmil, Kota Pangkal Pinang berbenah, bersolek, dan pantas mendapat kota yang berjuluk beribu senyum. Karena suasananya memang berubah. Kebersihan yang luar biasa. Kedisiplinan dari penduduknya yang saya lihat meningkat luar biasa. Kegiatan budaya dan seni yang sangat amat didorong dan didukung. Pembangunan, ada transport, supermarket, ada pembangunan sekitar Taman Sari, lalu kemudian banyak hal-hal yang positif. Ada pizza, dan tentu jajanan-jajanan kita, pantiau, lakso, lempa darat, lempa kuning, begitu amat terjaga. Pasar ikan yang semakin cantik. Masih banyak yang ada di dalam benak wali kota ini. Dan ini tidak akan terjadi kalau kita, para penduduknya, wahai atau nyai, paman, wa, bi, ma, pak, Aceh, aku, Dayang, Ujang. Kalau kita orang Pangkal Pinang, hanya kita yang bisa membuat dan merawat Pangkal Pinang, bukan orang lain. Percantiklah kota itu. Kita dukung wali kota yang luar biasa ini. Wali kota yang senyum, dan wali kota yang saya anggap berdakwah. Karena dakwah yang terbaik adalah keteladanan. Dia memperlihatkan sebuah keteladanan. Dia angkat sampah sendiri. Dia lihat orang buang sampah, dia ambil sampahnya, dia buang ke tempat sampah di depan orang tersebut tanpa menegur apapun. Dia menyapu pekarangannya sendiri. Kita bantu dia. Dan anak-anak muda di sana terjaga. Hidup Pangkal Pinang. Pak Wali Kota, Pak Maulana, terima kasih. Anda sudah begitu luar biasa dan hebat membuat Pangkal Pinang menjadi kota dengan ribuan senyum. Saya Idang Rasidi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya sudah pernah mengalami turun naiknya hidup ini. Dengan jabatan ini lebih baik kita untuk mendapatkan ibadahnya, untuk oleh-oleh kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari yuk dengan jabatan ini kita manfaatkan biar berguna, biar bisa membantu melayani orang, jadi kenang-kenangan baik. Saya rasa seperti itu, bukan untuk sesuatu yang disombongkan atau diperebutkan juga sebenarnya, enggak juga lah. Lebih baik kita mau jadi RT, jadi RW, camat, lurah, wali kota maupun udah mantan, yuk berlomba-lomba yuk untuk berbuat kebaikan.